Oke, so now we'll begin our number one. Kita akan mulai dari nomor 1 ya. Nilai X yang benar untuk persamaan X dalam kurung X min 6 sama dengan 0. Nah, ini jadi ada yang bentuknya tuh dia udah bentuk di kayak gini ya, bentuk X min 6 sama dengan 0. Nah, kalau misalnya kalian dapat soal kayak gini, berarti yang pertama X dulu ya. X sama dengan 0. X sama dengan 0. Yang kedua, X min 6 sama dengan 0. Nah, jadi ada dua jawabannya ya. X sama dengan 0, X sama dengan 6. Jadi ada 0 sama 6. Jadi ingat, jangan langsung lihat yang ini dulu. Oh, ini X min 6 sama dengan 0. Udah aja tinggal hasilnya 6. Tapi ingat juga masih ada yang X sama dengan 0-nya. Jadi isinya adalah 0 atau 6. Jadi ada dua ya akar-akarnya. Ada yang mau tanya dulu untuk nomor ini? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat tambah 9x tambah 4 sama dengan 0. 2x kuadrat tambah 9x tambah 4 sama dengan 0 adalah, nah kalau dapat soal kayak gini, kalian bebas boleh pakai 3 metode ya. Boleh memfaktorkan, boleh melengkapkan kuadrat sempurna atau rumus ABC. Nah, sekarang pakai yang rumus ABC ya. X1,2. Nah, rumus ABC itu kan minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, min B, B-nya kita tentuin dulu ya. A-nya 2, B-nya 9, C-nya 4. Nah, ini kita masukin minus 9 plus minus akar B kuadrat. B kuadrat berarti 9 dikuadratin. Minus 4 kali A kali 2 kali 4 per 2 kali A-nya 2. Nah, yang banyak salah tuh biasanya di sini. Jadi ini tuh bukan dikurangin dulu ya. Jadi ada beberapa biasanya 36 kurang 4 baru kali 2 kali 4. Tapi ini kali dulu yang diutamain. Jadinya minus 9 plus minus akar dari 9 kali 9 81. Nah, ini minus 4 kali 2 kali 4. Minus 4 kali 4 kan 16. 16 kali 2, 32. Jadi minus 32 per 4. Nah, udah dapat kayak gini. Tinggal jadinya X1,2 min 9 plus minus akar. Nah, 81 kurang 32. 81 kurang 32 itu 49 per 4. Nah, jadinya minus 9 plus minus. Nah, akar 49 itu kan 7 per 4. Nah, udah dapat kayak gini, tinggal kita tentuin X1. X1-nya kita pakai plus ya. Jadi min 9 tambah 7 per 4. X2-nya pakai yang minus. Minus 9 minus 7 per 4. Gitu, jadi minus 9 tambah 7 per 4. Jadi hasilnya itu minus 9 plus 7 jadinya minus 2 per 4. Jadi minus 1 per 2. Lalu yang kedua, min 9 min 7 jadi min 16 per 4. Hasilnya adalah minus 4. Nah, jadi ada dua ya. Min setengah sama minus 4. Isinya yang B. Nah, jadi itu untuk yang nomor 2. Ada yang mau tanya dulu untuk nomor 2? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Cuma ini aja ya, Sir. Bisa pakai memfaktorkan atau melengkapkan kuadrat sempurna, bebas. Cuman Sir sekarang tadi pakai yang rumus ABC. Tapi kalian melengkapkan kuadrat sempurna boleh, memfaktorkan juga boleh. Gitu. Lebih baik caranya pakai yang mana, Sir? Caranya terserah kalian sebenarnya. Kalian paling menguasai yang mana? Kalau mau aman, pakai yang ini, rumus ABC. Soalnya kan ini semua bisa ya, pasti. Tapi kalau misalnya kita lihat di pilihan jawaban, kan pilihan jawabannya itu semua bilangannya nggak ada yang akar ya hasilnya. Jadi itu sebenarnya bisa pakai memfaktorkan juga. Balik lagi itu terserah kalian lebih menguasainya yang mana. Gitu. Jadi di antara 3 pilihan, kalian pilih aja nanti salah satu. Sir, ada contoh faktorisasi sama ya kotak. Kenapa? Contohnya contoh yang faktor. Apa yang memfaktorkan? Iya, Sir.
Perlu informasi. Memfaktorkan, oke. Nanti deh, nanti ya, ntar. 2x kuadrat tambah 9x tambah 4. Terus ini 1,2. Oke, kalau mau contoh yang ini ya sama. Ntar ya. Keluar nggak? Atau gelap? Belum sir, masih yang di slide. Slide ya, bentar. Kita ke whiteboard. Oke. Jadi tadi soalnya 2x kuadrat ditambah 9x tambah 4 sama dengan 0. Nih ya. Nah, kita misalnya mau pakai yang melengkapkan kuadrat sempurna dulu ya. Melengkapkan kuadrat sempurna, ininya tuh harus x kuadrat. Sedangkan ini 2 kan, jadi harus bagi 2 semua. Jadinya x kuadrat plus 9 per 2x ditambah 4 per 2. Jadi x kuadrat tambah 9 per 2x tambah 4 bagi 2 itu 2 ya. Nah ininya kita pindahin ke kanan. Jadi x kuadrat tambah 9 per 2x sama dengan minus 2. Nah pelengkapan kuadrat sempurna itu kedua ruas itu ditambahin b per 2 ya. B per 2 kuadrat. Nah b per 2 nya berarti 9 per 2 dibagi 2. Jadinya 9 per 4 gitu. Jadi x kuadrat tambah 9 per 2x tambah 9 per 4 kuadrat, yang kanannya min 2 tambah 9 per 4 kuadrat. Sampai sini ada yang bertanya dulu nggak? Ini kan melengkapkan kuadrat sempurna ya. Nah ini tuh kan berarti bentuknya udah bentuk kuadrat sempurna kan. Jadinya bisa kita tulis x tambah 9 per 4 kuadrat gitu. Sama dengan min 2 ditambah ini kita kuadratin 9 kali 9 81 per 4 kuadrat. 4 kuadrat itu 16. Langsung kita ke atasin. Nah, x tambah 9 per 4. 9 per 4 kuadrat sama dengan min 2. Min 2-nya kita ubah ya. Kan itu tambah 81 per 16 tuh. Berarti kita bawahnya 16. 16 kali 2 itu minus 32 plus 81. Jadi x tambah 9 per 4 kuadrat sama dengan minus 32 ditambah 81. Berarti itu tuh 49 ya per 16. Nah dapat kayak gini, kita akarin dua-duanya kan. Jadi x tambah 9 per 4 sama dengan 49 diakarin 7 per 16 diakarin 4. Ini plus minus. Nah jadi tentuin x1 x2 nya tinggal 1 plus 1 minus. Jadi x1 plus 9 per 4 sama dengan plus 7 per 4. Terus nanti x2 plus 9 per 4 sama dengan minus 7 per 4. Gitu. Nah ini berarti x1 sama dengan 7 per 4 kurang 9 per 4. Jadinya minus 2 per 4 ya. 1, 2. Jadi minus 1 per 2. Yang ini x2 sama dengan minus 7 per 4 minus 9 per 4. Jadinya minus 16 per 4. Hasilnya min 4. Gitu. Ini cara yang melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, kalian tinggal tentuin lebih gampang ini atau yang rumus ABC tadi. Gitu. Ada yang bertanya dulu untuk yang ini? Untuk yang melengkapkan kuadrat sempurna? Caranya lebih rumit ya, Sir? Iya, kalau yang khusus yang ini lebih rumit yang ini dibanding yang rumus ABC atau cara memfaktorkan. Kalian mau pakai cara memfaktorkan juga boleh.
Oke, kita lanjut ya. 2x kuadrat tambah 9x tambah 4 sama dengan 0. Nah, pertama, ada ingat caranya di gimana? Kita kaliin kan? Yang ax kuadrat kali yang 4. Jadi 8x kuadrat. Ini masih ada ingat nggak cara ini? Halo? Oh itu belum. Terus disuruh cari apa lagi? 8x kuadrat ini? Pohon ini ya. Ya. Pohon. Berapa kali berapa kan? Ax kuadrat kali cx. Nah, ininya kalian cari. Nanti supaya si 9x ini bisa kalian rubah. Gitu. Kali 1. 8 kali 1. Benar ya, biar dapat 8x kuadrat kan. Nah, berarti 8x sama 1x. Nah, ininya dirubah. 2x kuadrat ditambah 8x ditambah 1x tambah 4. Gitu. Nah, udah ini kita ubah. Yang ini ya, sama yang ini. Nah, 2x kuadrat tambah 8x. Itu ada yang bisa keluar nggak? 2 sama 8. Bisa keluar berapa? Keluar berapa? Ayo. 2 sama 8 gimana? Bisa keluar 2x ya. 2x, x tambah 4. Tambah 1, x tambah 4. Jadi kalau misalnya pakai cara memfaktorkan, kalian tuh yang penting yang di dalam kurung ininya sama. Kalau yang dalam kurungnya sama, bisa kita keluarin. Jadinya x tambah 4. Sisanya tinggal 2x tambah 1. Gitu. Jadi x sama dengan minus 4. Yang ini 2. Ini sama dengan 0 ya. Jadi 2x tambah 1 sama dengan 0. Jadi 2x tambah 1 sama dengan 0. Jadi x-nya minus setengah. Sama aja. Jadi bebas kalian mau pakai cara yang mana. Beberapa sih yang ini lebih susah caranya. Makanya pakai yang rumus ABC langsung. Gitu. Jadi ada 3 cara ya. Nanti kalian bebas boleh tentuin mau pakai cara yang mana. Yang menurut kalian paling gampang. Gitu. Gitu ya. Jadi ini yang memfaktorkan. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Iya, besar. Nggak ada? Tidak besar. Oke. Iya boleh, kenapa? Yang tadi sir, yang x pangkat 2 itu kalau bisa jadi pangkat 3 itu kalau difaktorin lagi itu ke bawah ya? Pangkat 3, nggak pangkat 3. Kalau pangkat 3 beda lagi, karena ini persamaan kuadrat. Oke, sir. Nanti kalau pangkat 3 mah beda lagi, nanti SMA. Jadi, ini ya langkah-langkahnya. Pertama, kalian kaliin dulu ax kuadrat sama c. Saya jelasin lagi ya. Ax kuadrat kaliin sama c pertama tuh. Makanya dapat 2x kuadrat tambah 4. Jadi, kali 4. Jadinya 8x kuadrat. Nah, dapat 8x kuadrat. Nah, kalian cari 8x kuadrat ini tuh berapa kali berapa? Kan ada 8 kali 1, terus ada 2 kali 4 ya. Nah, terus kalian cari mana yang hasil penjumlahannya tuh 9x. Hasilnya penjumlahannya 9x kan 8x sama 1x kan? Kalau ini kan hasilnya 6x. Nah, berarti kita pakai yang ini. Makanya di 9x ini kita rubah jadi 8x tambah 1x. Itu tuh gitu ya. Di sini tadi ada yang kelewat. Atau kurang ngerti. Tapi emang kalau pakai cara memfaktorkan, kadang-kadang ribet di bagian sininya kalau nggak terbiasa. Gitu. Jadi nanti kalian bebas ya nentuin mau pakai cara yang mana. Yang kalian paling kuasai aja. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. PowerPoint.
Oke ya. Kita lanjut. Seorang anak berdiri di atas tebing menjatuhkan bola. Nah, terus dikasih tahu ada rumusnya ya. Jadi kalau misalnya ada rumus mah tinggal kalian tulis aja rumusnya. H-5T kuadrat tambah 20T tambah 6. Ditanya tinggi bola setelah 3 detik. Jadi T-nya itu 3 detik. Nah, kita tinggal masukin aja. H sama dengan minus 5, 3 dikuadratin, tambah 20 kali 3 tambah 6. Ini yang penting ya. Sertu dikasih dalam kurung. Kenapa kasih dalam kurung? Biar nggak bingung. Karena kalau gini, kalau ini ada T kuadrat, berarti T-nya dulu dikuadratin. Jadi 3-nya dikuadratin dulu. Jangan sampai salah. Jangan kalian 5 dulu dikali 3, 15 baru dikuadratin. Itu nanti jadi salah hasilnya. Ya. Tambah 20 kali 3, 60 tambah 6. Jadi minus 45 tambah 60 tambah 6. Jadi minus 45 tambah 60 itu kan berarti 60 kurang 45 ya. Jadi 15 tambah 6. Jadinya 21. Gitu. 21 meter. Ada yang mau tanya dulu? Bisa ya? Jadi kalau dapat model-model kayak gini, kalian tinggal masukin aja. Ini juga udah bahas kemarin di video yang terakhir ya. Yang aplikasi persamaan kuadrat itu. Oke, kita lanjut yang ini. Nah, ini tadi udah saya jelasin juga di bagian melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi kan pertama ya, ingat ininya harus Y kuadrat, harus 1 si A-nya. A-nya harus 1 yang pasti. Nah, langkah-langkahnya udah ini pindahin C-nya ke ruas kanan, pisahin sendiri. Terus kedua ruas kita tambahin sama A. Nah, A ini apa tadi? Udah dikasih tau kan? A ini adalah B/2 dikuadratin. Jadi kedua ruas itu harus ditambahin B/2 kuadrat. Nah, di sini kan berarti ditambah B. B-nya tuh ini ya, 1/3. Jadi 1/3 dibagi 2 kuadrat. Nah, 1/3 bagi 2 kuadrat itu adalah 1/6 kuadrat. Jadi isinya yang C. Nilai A yang memenuhi adalah plus 1/6 kuadrat. Gitu. Ini bisa ya? Ini udah pernah juga kemarin di tugas kalau nggak salah. Kita lanjut. Nah, sekarang dalam sebuah terjun payung jarak vertikal yang dicapai, dikasih rumus juga ini sama. H sama dengan 40T kurang 5T kuadrat. Jadi ada model matematikanya. Nah, H ini itu tuh jarak vertikal. Jadi kalian tulis dulu aja yang diketahui, biar nggak salah. Terus terus nanti tuh T ini dia waktunya. Dalam detik ya, dalam second. Nah, kita tinggal masukin ke sini. Jarak vertikalnya 80 meter, berarti 80 sama dengan 40T kurang 5T kuadrat. Nah, ingat, kalau nentuin kayak gini ya, biar gampang adalah, kalau bisa T kuadratnya ini, dia positif, jangan minus. Karena kalau minus itu lebih susah, makanya kita pindahin aja ke ruas kiri. Jadi 5T kuadrat kurang 40T tambah 80 sama dengan 0. Nah, terus biar gampang juga ke kaliannya, bagi aja. Jadi kalau dia bisa dibagi, semuanya ya, 5, 40, 80 kan bisa dibagi 5 semua tuh. Bagi dulu sampai paling sederhana. Kalau ini sama dengan 0 ya. Karena ini sama dengan 0, jadi kita boleh bagi 5 semua. Jadi 5T kuadrat bagi 5 itu T kuadrat. 40 bagi 5 itu 8T. 80 bagi 5 itu 16 sama dengan 0. Nah, udah dapat kayak gini. Kalian bebas mau pakai cara yang mana. Memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, atau rumus ABC. Nah, cuman kalau misalnya si T kuadrat kayak gini, depannya 1 paling gampang tuh memfaktorkan. Langsung aja. Jadi, ada 2 angka yang kalau dikaliin hasilnya 16, kalau dijumlahin hasilnya minus 8. Gitu ya. Jadi 16 tuh berapa kali berapa aja? 8 kali 2, minus 8 minus 2, 4 minus 4, minus 4. Nah, kita tambahin, ini 10, ini minus 10, ini 8, ini minus 8. Nah, yang hasilnya minus 8 tuh min 4 sama min 4 kan? Berarti ini T min 4, T min 4. Kayak gitu. Jadi kita dapat hasilnya adalah T sama dengan 4, ini T sama dengan 4.
Jadi T-nya adalah 4 second. Gitu. Ada yang mau tanyain dulu yang ini? Bisa ya? Seru, udah bahas juga kemarin di video yang itu. Yang pemecahan masalah menggunakan persamaan kuadrat. Kita lanjut aja ya ke nomor 6. Nah, ini jumlah dua bilangan adalah 26. Jika hasil kedua bilangan adalah 165, ditanya bilangan terbesar. Nah, ini kayak kemarin ya, berarti dua bilangan kita misalkan X sama Y. Jadi X tambah Y sama dengan 26. Kalau dikaliin, itu tuh hasilnya adalah 165. Nah, kalau dapat soal kayak gini, ini kan ada dua persamaan nih. Kita bikin dulu ini, kita mau substitusi persamaan pertama kedua. Jadi X sama dengan 26 minus Y. Nah, di sini kita ganti 26 minus Y kali Y sama dengan 165. Capit quiting. Jadi 26Y kurang Y kuadrat sama dengan 165. Nah, ingat yang tadi ya. Y kuadrat kalau bisa tuh positif biar kalian gak pusing. Jadi kita pindahin. 0 sama dengan Y kuadrat kurang 26Y tambah 165 gitu. Nah, udah dapat kayak gini. 0 sama dengan Y kuadrat minus 26Y tambah 165. Nah, ini sama kayak tadi. Kita faktorin aja biar gampang. Ini hasil kalinya 165, hasil penjumlahannya minus 26. Gitu ya. Kalau misalnya di tengah minus, ininya positif, udah pasti dua-duanya minus aja. Itu biar gampang ya. Jadi berapa yang dikaliin hasilnya 165, kalau ditambahin hasilnya 26. Yang satu 11, yang satu 15. Ini langsung aja, nanti kalian boleh coba lagi di rumah ya pakai cara kalian. Jadi Y-11, Y-15. Jadi Y-nya 11, X-nya 15. Atau yang kedua, Y-nya 15, X-nya 11. Jadi ini yang kemungkinan pertama, ini kemungkinan kedua ya. Nah, sekarang tapi ditanyanya cuman bilangan terbesar. Jadi bilangan terbesarnya antara 11 atau 15. Bilangan terbesar itu 15. Kalau bilangan terkecilnya itu 11. Gitu. Oke, kita lanjut aja. Sebuah P1 dan P2 adalah akar-akar dari persamaan 2x kuadrat tambah 7x min 15 sama dengan 0. Jika P1 lebih besar dari P2, maka nilai 4P1 kurang 2P2. Nah, ini berarti kalian cari dulu aja si persamaannya. 2x kuadrat plus 7x min 15 sama dengan 0. Udah ditulis persamaannya, kalian cari akar-akarnya. Kok kelewat yang ini, sorry. 2x kuadrat tambah 7x min 15 sama dengan 0. Nah, ini bebas ya pakai cara yang tadi ya. Boleh memfaktorkan, boleh melakukan kuadrat sempurna, boleh rumus ABC. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya pakai memfaktorkan. Langsung ya, 2x min 3, x tambah 5 sama dengan 0. Nanti kalian boleh pakai cara ya. 3 cara itu nanti kalian boleh coba sendiri di rumah. Ini 2x min 3, x plus 5. Nah, 2x min 3 sama dengan 0, x plus 5 sama dengan 0. Gitu. Jadi 2x sama dengan 3, jadi x yang pertamanya 3/2, x plus 5 sama dengan 0, x-nya minus 5. Nah, kita nentuin di sini P1 itu lebih besar dari P2. Nah, mana yang lebih besar? Min 5 atau 3/2? 3/2 kan? Jadi P1-nya tuh 3/2. P2-nya itu yang lebih kecil, minus 5. Nah, baru kita masukin ke sini, 4P1 kurang 2P2. 4 kali P1 3/2 kurang 2 kali negatif 5. Ini 2, jadinya 6. Minus 2 kali minus 5 itu plus 10, jadi hasilnya 16. Gitu, ada yang mau ditanyain untuk ini? Bisa ya? Oke, kita lanjut ke yang ini. Riri menemukan dua buah bilangan yaitu 7 dan minus 4. Riri ingin menemukan bentuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya bilangan tersebut. Nah, ini bisa ada dua cara ya, bebas mau pakai yang mana. Pakai yang x min x1. Boleh yang ini. Jadinya x min x1-nya 7. X min 4. Jadi x min 7,
X tambah 4 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kalau capit-kepiting ya. X kuadrat tambah 4X minus 7X minus 28 sama dengan 0. Jadi X kuadrat kurang 3X kurang 28 sama dengan 0. Gitu. Gampangnya ini ya. Atau kalian boleh mau pakai yang bentuk ini juga. X kuadrat min X1 tambah X2X tambah X1 kali X2. Ini juga boleh. Jadinya X kuadrat kurang X1-nya kan 7. X2-nya minus 4. Tambah 7 kali minus 4. Jadi X kuadrat minus 3X tambah, ini 7 kali 4 minus 28 ya. Min sama plus jadi minus 28 namanya. Juga boleh. Jadi bebas kalian mau tentuin pilih pakai cara yang mana. Ada yang mau tanya dulu untuk yang ini? Bisa ya? Oke, berikutnya nomor 9. Nah, 9 kalau kalian dapat soal kayak gini, 2x kuadrat kurang x kurang 3 sama dengan 0. Terus ditanyanya tuh x1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Nah, kalau ditanyanya x1 kuadrat tambah x2 kuadrat, kalian gak usah cari akar-akarnya. Karena x1 kuadrat tambah x2 kuadrat tuh sama dengan x1 tambah x2 dikuadratin kurang 2 kali x1 x2. Nah, ini apalin bentuk ini ya, harus tahu. Jadi kalian nggak usah cari akar, tinggal cari aja x1 tambah x2-nya biar gampang. Minus b per a, jadi minus min 1 per 2, jadi seper 2, x1 kali x2-nya itu c per a, jadinya minus 3 per 2. Nah, tinggal masukin ke sini. Jadi 1 per 2 kuadrat minus 2 kali minus 3 per 2. Setengah dikuadratin itu seperempat. Minus 2 kali minus 3 per 2, 2-nya bisa coret ya. Minus kali minus 3, jadi tambah 3. Jadi 3 1 per 4. Jadi hasilnya 3,25. Kayak gitu ya. Jadi kalian gak usah cari akar-akarnya. Kalau dapat soalnya x1 kuadrat tambah x2 kuadrat. Kita lanjut ke yang nomor 10. Himpunan penyelesaian dari x kuadrat tambah 2x min 24. Nah, ini mah langsung aja ya, pakai memfaktorkan. Soalnya kan ini si a-nya 1 ya. Jadi yang depan x kuadrat itu 1. Jadi lebih gampang pakai memfaktorkan. Jadi cari yang hasil kalinya minus 24. Kalau dijumlahin hasilnya plus 2. Minus 24 itu apa aja? Minus 4 sama 6. Terus 4 sama minus 6. Minus 3 sama 8. Terus 3 sama minus 8. Nah, ini coba cari dulu ya. Yang hasilnya plus 2 ada nggak? Min 4 tambah 6, 2. 4 min 6, min 2. Ini minus. Ini plus 5, ini minus 5. Nah, ini udah ada kan ya yang dapat hasilnya 2, min 4 sama 6. Jadi ya udah aja x min 4, x tambah 6 sama dengan 0. Jadi x min 4 sama dengan 0. Yang keduanya x tambah 6 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 4, x sama dengan minus 6. Jadi dapat hasilnya 4 sama minus 6. Nggak bisa ya? Jadi kalau misalnya dapat soal kayak gini ya bebas kalian mau pakai cara yang mana. Cuman kalau ini sih paling gampang pakai memfaktorkan. Kalau yang A-nya 1. Tapi ingat, kalau dia nggak bisa difaktorin, misalnya kalian udah cari sininya ternyata nggak ada yang benar, nggak ada yang sama. Ya berarti itu nanti harus pakai rumus ABC. Berarti itu hasilnya ada bentuk akarnya. Harus ada eksponennya hasil akhirnya. Koeksponen, bentuk akar, radicals. Oke, kita lanjut yang terakhir. Ini esai. Esai sebenarnya ini udah dibahas juga sih kemarin di video yang itu ya. Video yang pemecahan masalah dengan persamaan kuadrat. Cuman saya ulang lagi. Di sini ada kelilingnya 44 meter. Luasnya 112 meter persegi. Nah, kelilingnya ini tuh persegi panjang. Jadi 2 kali P tambah L sama dengan 44. Ini biar gampang bagi 2 semua ya. Jadi 2 bagi 2. Jadi P tambah L. 44 bagi 2 itu 22. Nah, kita bikin P sama dengan 22 minus L. Ini kita mau substitusi ya, kayak tadi. Pokoknya prinsipnya ini disubstitusi aja. Ada 2 persamaan tuh.
L-nya 112 meter persegi. Nah, L itu luas. Luas tuh P kali L. Nah, P-nya kita ganti. Jadi 22 minus L kali L sama dengan 112. Gitu. Jadi 22L minus L kuadrat sama dengan 112. Nah, biar gampang, ingat yang depan L kuadrat harus positif. Jadi 0 sama dengan L kuadrat kurang 22L tambah 112 sama dengan 0. Nah, ini juga sama. Kalian tinggal cari aja. Gitu. Kalian tinggal cari si faktor-faktornya. Jadi ini berapa? Ada yang udah dapat kemarin? Adakah? Belum pada ngerjain esainya? Negatif 14 kali negatif 8. Benar. Jadi L min 14, L min 8. Jadi kan min 14 kali min 8 hasilnya 112. Kalau min 14 min 8 hasilnya minus 22 ya. Jadi benar, min 14 sama min 8. Nah, jadi kita punya L min 14 sama dengan 0, L min 8 sama dengan 0. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Kan ini kebetulan dua-duanya L-nya positif ya. Kalau L-nya salah satu negatif, itu nggak mungkin yang negatif berarti. Karena nggak mungkin kan panjangnya negatif. Nah, kebetulan ini lebarnya itu ada 2, 14 sama 8. Jadi ada dua kemungkinan jawaban ya. Gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan jawaban ini tuh. Jadi nanti kalian tulis ya. Kalian tulis kalau ditanyanya panjang kebun Pak Sastro, dua kemungkinan jawaban ini. Gitu. Cuman kalau di PG, biasanya diasumsiin panjang tuh lebih besar dari lebar. Karena bentuknya kayak gini. Jadi biasanya panjangnya 14, lebarnya 8. Tapi bisa aja juga kan kalau kita bentuknya memanjang gini kan berarti ini 14, ini 8. Jadi itu makanya ada dua kemungkinan jawaban tuh. Dari situ ya. Jadi harus ngerti kenapa ada dua kemungkinan jawabannya. Gitu. Jadi 8 sama 14. Ada yang mau tanyain dulu sampai sini? Nggak ada? Udah ya? Jadi itu untuk pembahasan pemantapan 2.